Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas 11 Matematika Peminatan ya. Kita hari ini mempelajari identitas trigonometri bagian 2. Nanti kita akan mempelajari yang pertama penjumlahan sudut, kemudian sudut rangkap, kemudian penjumlahan trigonometri dan perkalian trigonometri. Kita tidak mempelajari dari mana asal usul rumus-rumusnya itu ya, tapi lebih ke teknik menghafalkan rumus. Nanti kalau ada yang pengen tahu, Pak itu kok bisa begitu, itu dari mana, insya Allah saya jelaskan lagi di video berikutnya. Oke, yang pertama penjumlahan sudut. Jadi perlu kalian ketahui, trigonometri itu kan kita familiar dengan sin, cos, dan tangen ya, sin, cos, tan. Jadi yang namanya sudut itu adalah ini, sesuatu di belakang sin, cos, dan tan itu adalah sudut. Ingat ya, sesuatu di belakang sin, cos, tan adalah sudut. Misal ada sin kayak gini, maka sin hamidun ini adalah sudut. Jadi tolong dipahami, segala sesuatu di belakang sin, cos, tan itu dianggap sudut. Jadi enggak harus 30 derajat, 40 derajat. 5x plus 2y, kalau dia di belakangnya sin, ya itu berarti sudut 5x plus 2y. Oke, yang pertama, sebelum kita menghafalnya teknik ya, nanti kalian akan menghafal ini nomor 1 sampai minimal nomor 4 lah. 5 dan 6 ini nanti aja. Nomor 1, 2, 3, 4. Sin A plus B, kalau sin alfa plus beta, itu penjabarannya adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Pak kok bisa seperti itu? Wes ikungko. Tak jelas gimana, sing penting hari ini kalian teknik menghafalkan dulu. Kemudian ada sin alfa min beta, penjabarannya sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Ini baru penjumlahan ya, masih ada nanti kayak perkalian kayak gini, ada sudut rangkap. Nah kok banyak sekali, itu nanti susah. Oke, teknik yang pertama, tolong kalian sebutkan berulang-ulang. Sebutkan berulang-ulang seperti ini. Sin, cos, salah. Cos, sin, cos, sin. Sin, cos, sin, cos, sin, sin, cos, sin, cos, sin. Kalian ulang berkali-kali sampai hafal. Syarat pertamanya itu, kalian harus hafal sin, cos, sin, cos, sin. Sin, cos, sin, cos, sin. Tidak sin, cos, sin saja, tapi sin, cos itu di urutan pertama, cos, sin di urutan kedua, cos urutan ketiga, sin urutan keempat. Sama lokasinya ya, jangan hanya sin, cos, sin, sin. Gitu, dalam kepala harus ingat, sin, cos, oh di atas, cos, sin, cos, sin. Oke, baris keempat, sin. Baris kedua, cos, sin. Baris ketiga, cos. Baris pertama, sin, cos. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kalau sudah dihafalkan sin, cos, sin, sin. Sin, cos, sin beserta urutannya. Sekarang pasangannya. Oke. Sin, cos. Ada 4 ya. Sin, cos. Sin, cos pasangannya sin. Cos, sin pasangannya sin. Nah, kayak gitu. Sin, cos, sin. Sebelahnya sin, cos. Penak tau pelajaran anggar sin, cos. Sin, cos. Bahasa Mandarin. Nanti kayak gitu di rumah. Sin, cos, sin, sin, cos. Nang tukake uyah, sin, cos, sin. Nduk tukake gula, cos, sin. Sin, cos, kayak gitu.
Sampai hafal. Nanti dikira kamu aneh. Oke, lanjut ya. Oke, itu teknik pertama. Dihafalkan dulu sin cos, sin, cos sin sin, sin, cos. Oke, lanjut. Setelah itu apa? Oke. Kita mulai dulu. Ini ya. Sin A plus B. Sin, cos. Ini kamu ambil dari sini. Salah satu ini atau salah satu ini, ya. Oke. Oke. Saya mau penjumlahan dulu. Sin, saya ganti A plus B saja. Sin A plus B. Kemudian yang sini sin A min B. Sin cos, cosin. Sin cos, cosin. Yang kedua juga sin cos. Urutannya nggak mungkin berubah, pokoknya sin cos, cosin. Cos, sin. Apa sih susahnya menghafalkan sin cos, cosin? Oke. Ini tandanya plus. Oke, ini tandanya berarti plus. Ini tandanya min, berarti ini juga tandanya min. Oke. Hurufnya ini A dan B, ya udah. A B Oh, ternyata sin A plus B itu sin A cos B plus cos A sin B. Sin A min B itu sin A cos B min cos A sin B. Apa tadi? Sin cos, cosin. Oke. Sekarang kita ke cos. Cos A plus B. Cos A min B. Setelah sin cos cosin, apa tadi? Cos sin cos sin. Oke. Ini perbedaannya dengan sin adalah tandanya. Kalau yang ini plus, ini jadinya min. Kalau di sininya min, sini jadinya plus. Oke. Cos sin. Ya, hurufnya sama sih. A B. Mudah ya. Cuman kayak gitu. Perlu kalian ulang-ulang terus nanti ya. Oh, gampang sih diingat-ingat, cuman sin cos sin, cos sin. Oke? Itu teknik mengingat-ingat sehingga ini dapatnya ini. Nah, sama persis. Cos sin, nah, sama toh. Kemudian tan ini tekniknya adalah kamu baca berkali-kali. Sudah sangger iki dititeni iki plus iki melu plus, iki min ya iki melu min. Nek kene dhuwur wis plus kene ganti min, kene dhuwur min kene ganti plus. Kene yo AB, iki yo AB ngono tok e. Piye jajal carane ngapalke? Silakan dihafalkan sendiri. Saya percaya kalian bisa. Oke. Ini yang saya ajari sin cos cosin. Sekarang ini nanti tolong ditulis berkali-kali ya, sampai bukumu itu penuh dengan tulisan sin cos cosin sin. Semakin sering mengulang semakin bisa. Untuk selanjutnya adalah sudut rangkap. Sudut rangkap itu apa sih? Sudut rangkap itu gini loh. Sin 2A. Sin 2A lagi. Kemudian ada cos 2A. Kemudian ada tan 2A. Kayak gitu. Ini namanya sudut rangkap. Rangkap kan 2. Nah, rangkap 2. Sin 2A. Oke? Bagaimana kalau kita menjabarkannya menggunakan ini? Menggunakan ini. 2A itu adalah sin A plus A. A ditambah A, 2A. Bener ya? Oke, jadi sin 2A itu adalah sin A plus A. Tadi apa? Sin
A plus B, sin itu jadinya apa? Sin cos plus langsung ya, cos sin. Kemudian ditulis AB ya, yang awal tadi ya, ini AB. Tapi ini kan sama-sama A ya, berarti ini A. Sin A cos A. Cos A sin A. Perkalian kan boleh dibalik. A kali B sama dengan B kali A. Nah, berarti sin A cos A plus cos A sin A yo sama saja dengan sin A cos A ditambah sin A cos A. Itu berarti sama dengan 2 dikali sin A cos A. Maka jadilah sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Nih, 2 sin A cos A. Oke, geser. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Oke. Ini identitas trigonometri namanya. Nanti kalau suatu saat kalian melihat bentuk seperti ini, 2 sin A cos A, kok nggak bisa dikerjakan ya? Nah, itu ternyata bisa dirubah menjadi sin 2A. 2 sin X cos X berarti sin 2X. Sekarang cos 2A. Oke. Kita coba pakai yang ini tadi, cos. Cos A plus A. Tadi cos penjebarannya itu apa? Ini berarti langsung saya kasih min. Cos sin cos A sin A. Nah, cos A dikali cos A, 5 dikali 5, 25 bukan maksudnya. 5 kali 5 itu 5 kuadrat. Cos A dikali cos A, ya cos kuadrat A. Cos kuadrat A. Min sin kuadrat A. Oke. Ada bentuk lain selain cos kuadrat A, min sin kuadrat A. Coba kalian dulu ingat nggak? Saya pernah ngajari kayak gini. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ini yang dulu pertama kali. Pernah ya? Berarti sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Sin kuadrat A ini ya, sin kuadrat A itu boleh saya ganti menjadi, saya warnanya tak ganti hitam. Cos kuadrat A tetap dikurangi ini tadi 1 min cos kuadrat A. Min 1 cos kuadrat A min ini min ya, min berarti plus, berarti ada 2 cos kuadrat A, ya kan? Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A, berarti ada 2 cos kuadrat A. Kemudian min 1-nya taruh belakang, min 1. Oke. Ini kalau saya melihat dari ini, kalau yang saya rubah adalah sinnya. Sekarang kalau yang saya rubah malah cos kuadrat A-nya. Cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Berarti yang depan biru lagi. Tak ganti cos kuadrat A tadi menjadi ini ya, 1 min sin kuadrat A. Udah, ini yang depan dikurangi, kok ikut tak garis sih, ini loh maksudnya, ini dikurangi yang ini sin kuadrat A. Oke. Min sin kuadrat A, min sin kuadrat A, kayak utang siji, utang meneh siji, berarti utang loro. 1 utang 2 sin kuadrat A. Oke, jadi begitu saudara-saudara.
cos 2A sudut rangkap itu bisa dijabarkan menjadi 3. Yang mana saja? Ya ini 1, 2, 3. Bisa di copy ya, bisa. Ini tak bawa ke sini. Oke. Jadi ini penjabarannya. Kira kanggo. Jadi ada 3 ya. 3 bentuk ketika kita menjabarkan cos 2A. Cos 2A bisa berubah menjadi 3 bentuk. Nanti terserah yang dipakai yang mana, itu menyesuaikan kebutuhan. Oke, sekarang tan 2A. Tan 2A sama dengan tan A plus A. Oke. Siapa yang tadi sudah menghafal? Ini di sini plus, di sini min. Sini ada 1, ini tan A, ini juga tan A. Karena sama-sama A. Sini tan A dikali tan A. Sama dengan tan A ditambah tan A, 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Oke, ini adalah tangen 2A. Yang perlu kalian hafalkan ini sama ini. Oke. Setelah sudut rangkap, tadi yang pertama apa? Tadi teknik menghafalkan penjumlahannya. Kemudian sudut rangkap itu diambil dari penjumlahan sudut. Kemudian yang ketiga adalah penjumlahan trigonometri. Kalau penjumlahan sudut itu yang dijumlahkan adalah sudutnya ini. Tapi kalau penjumlahan trigonometri bukan sudutnya yang dijumlahkan, tapi sin dengan sinnya yang dijumlahkan. Cos dengan cos, tan dengan tan. Oke. Video ini nanti agak panjang. Yang perlu kalian ingat-ingat, sin dengan sin itu tidak maksudnya ya. Kalau penjumlahan itu pasti sin dengan sin, cos dengan cos. Enggak ada sin A plus cos B. Itu nanti kalau kamu lihat bentuk seperti itu, berarti itu enggak ada di identitas yang ini ya. Gitu. Sin itu ya dengan sin, cos dengan cos. Kalau penjumlahan, kalau perkalian nih bisa sin cos, sin, cos sin gitu. Oke, kita mencoba mengingat-ingat yang tadi. Ini penjumlahan dulu ya. Berarti kalau penjumlahan itu yang sini. Tadi kan sin cos sin, cos sin. Pasangannya sin, cos. Apa? Pasangannya sin, cos. Tak tulis pasangannya dulu. Karena ini penjumlahan kan. Sin, cos. Pasangannya apa tadi? Pasangannya adalah sin, cos, sin, cos, sin. Oke, ini pasangannya. Ini tinggal ditulis A plus B, A min B, A plus B, A min B. Oke. Ini perkalian yo. Ini berarti apa? Kalian itu hanya tinggal menambahkan ini gitu loh. Tulisan sin cosnya nggak usah diingat-ingat, posisinya pokoknya kayak gitu. Aduh, kok kamu tinggal setengah-setengah itu kono kok. Ini depan, yo kalian itu tinggal nambahin ini. 2. Iki bedanya yang ini itu ada min 2-nya. Gitu. Ya wis pokoknya bedanya nek kene tok lah. Min 2.
Setelah itu ya ini A plus B kena setengah ya, setengah kan podo kabeh. Menghafalkan sesuatu yang sama itu lebih mudah. Setengah. Nah gini ya harusnya. Ini A plus B, ini A plus B, ini A plus B, ini A min B, A min B, A min B, A min B. Nah udah. Yang pertama kalian sudah menghafalkan apa tadi? Sin cos cos sin cos cos sin sin, pasangannya sin 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 cos 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 cos. Nah sekarang tambahannya itu kalian mengingat-ingat ininya, setengah A plus B, setengah A plus B, setengah A plus B, setengah A plus B. Kemudian yang sebelah sini setengah A min B, setengah A min B. Terus depannya ini ada 2 min 2. Oke. Kalau perkalian itu depannya ada angka 2-nya. Ini kan perkalian ya, ini perkalian. Ini kali ini. Perkalian pasangannya penjumlahan. Perkalian pasangannya penjumlahan. Ini teknik menghafal ya. Coba nanti dibaca-baca lagi nih. Biar tambah ingat. Kalau susah baca yang itu, baca yang ini. Oke. Kemudian yang terakhir, perkalian. Perkalian trigonometri. Oke, yang perkalian itu sin cos cos sin cos cos sin sin ya. Ini penjumlahan sin sin. Sin 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 cos 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 cos. Ini tak tulis dulu. Sin cos cos sin sama dengan ini perkalian ya. A dikali B. A B A B A B. Sin A cos B, cos A sin B, cos A cos B, sin A sin B. Ingat kalau perkalian itu depannya ada 2-nya. Ada 2. Oke. Kemudian kita menjabarkannya pasangannya sin cos cos sin cos cos sin sin tadi sin cos cos cos. Apa tadi ini? Plus min plus. Nah, ini yang min di sini, min. Ini plus. Piye yo? Nanti cobalah. Kalau aku sing salah yo mohon dikoreksi. Karena ini saya hanya mengingat-ingat. Pokoknya ngapalno ku ngono. Ini A plus B. Ini A min B. A plus B. A plus B. A min B. A plus B. A min B. Oke, jadi seperti itu. Rumus identitas trigonometrinya. Nanti aplikasi ke soalnya bagaimana? Soalnya akan saya susulkan setelah ini ya. Yang penting kalian hafal tadi sin cos cos sin cos cos sin sin. Setelah itu apa? Kalau sudah tahu kayak gini harus diulang berkali-kali biar semakin paham. Oke? Kita berdoa semoga corona cepat berlalu ya dan kita bisa masuk. Karena penjelasan seperti ini lewat online itu agak susah. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.